Kita cerita lagi, sambil ngopi ya, saya ceritakan 3 pengalaman malam ini. Pertama, tadi, tentang, saya pernah mati selama 4 jam, dokter sudah vonis, tapi hidup lagi. Kedua, dalam roh, berjumpa raja di istana roh, di hutan mistis di Sumbawa. Nah sekarang, pengalaman saya waktu SD di kampung saya, Lamung. Begini, waktu saya SD dulu di kampung, Lamung, di lereng pegunungan Beliling, Kecamatan Sanonggoang, saya ditugaskan oleh orang tua, pergi ke kebun. Lama perjalanan dari kampung, sekitar 20-an menit, kebun, di hutan juga, ke arah barat, dari kampung saya, Lamung. Bawa bekal, untuk makan siang, dan nanti tidur di pondok, esok sorenya baru pulang, bahasa di kampungnya, bahasa Manggarai, Moriang, Kode, Agu, Motang. Saat itu tanaman jagung sudah mulai berbuah. Setelah makan siang, sekitar pukul 2 siang, saya merasa capek dan mata mengantuk. Lalu saya rebahkan badan di pondok, tidur, lelap sekali. Saya sadar, bangun, sekitar jam 5 sore. Begitu saya bangun, setengah sadar gitu ya, banyak sekali orang di dalam pondok, saya tahu, mereka dalam roh. Mereka duduk, ngobrol, tidak jelas apa yang mereka katakan. Tapi semua orang itu, tidak saya kenal. Melihat saya, mereka senyum-senyum, herannya, tampang mereka, ya, manusia seperti kitalah, ada seperti orang Manggarai, Indonesia, tapi ada orang Eropa, orang Arab, orang Cina, Jepang, orang Afrika, orang Eskimo, orang suku Indian di Amerika, pokoknya, dari semua suku di dunia ini, mereka omong dalam bahasa mereka masing-masing, tapi semua mengerti, seperti satu bahasa. Mereka ngobrol, duduk, makan, minum, ya, biasalah. Pada saat duduk setengah sadar itu, saya melihat mereka, hanya mendengar suara mereka, tidak jelas, apa yang mereka ucapkan. Tapi terkesan mereka ramah sekali. Tapi saya merasa, bahwa mereka dalam roh, dan, ya, saya rupanya trans, telah beralih, menembus batas ruang kehidupan manusia, saya dalam roh, berjumpa mereka. Aduh, saya heran, begitu daya sadar penuh tidak satu pun saya lihat lagi mereka. Hari menjelang matahari terbenam, istilah Manggarainya, Tue, Kalaro, Le, So. Sebetulnya saya rencana nginap di pondok sendirian malam itu. Tapi saya putuskan untuk pulang ke kampung Lamung. Sebelum pulang saya omong sendirian, tapi tujuannya adalah kepada mereka yang tidak kelihatan itu. Saya anggap mereka masih berada di situ, mereka dengar apa yang saya omong. Saya berkata begini, saya dan kamu adalah ciptaan Tuhan. Yang saya tidak tahu, adalah, apakah kamu roh manusia yang dulu tidak mengenal jalan ke surga, sehingga tetap tinggal di sini, ataukah tercipta tersendiri. Tapi satu hal yang sama pada kita, bahwa kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Mari kita saling menghormati. Saya minta kepada Tuhan, supaya kamu bantu saya untuk jaga kebun ini siang dan malam, ketika saya atau orang tua saya tidak berada di sini, supaya babi hutan, atau monyet, tidak datang mencuri tanaman, yang sudah susah-susah kami tanam, untuk kehidupan kami. Yah, saya berdoa untuk kamu ya. Tuhan di surga, pandanglah ciptaanmu ini, ampunilah atas ketidaktahuan mereka, ampunilah kesalahan mereka. Jika dulunya mereka manusia biasa, yang tidak mengenal Engkau, Tuhan, ya Tuhan, pancarkan sinar kasih-Mu dari surga, agar mereka masuk ke surga. Setelah berdoa, saya pulang. Orang tua heran, kenapa balik? Kan rencananya nginap di pondok kan? Kata orang tua saya bilang saja, bahwa di sana banyak nyamuk, jadi, saya tidak bisa tidur, yah, mereka paham dan maklum. Itu pengalaman saya, yang pertama. Dari pengalaman itu saya berkesimpulan, bahwa, Tuhan Sang Pencipta itu, menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan, maupun, yang tidak kelihatan. Dan harus kita hormati mereka, juga leluhur kita, yang sudah meninggal, harus kita hormati. Bila perlu kita minta kepada Tuhan agar leluhur kita dan mereka ini datang menjaga kita di sini.
Tapi bukan tanpa syarat, syaratnya kita harus menghormati sesama manusia seperti diri sendiri, dan menghormati para leluhur, dan bersama mereka yang tidak kelihatan itu, kita menyembah Allah yang esa. Takut pada Tuhan saja, dan harus bersikap tegas untuk hidup dalam kebenaran, katakan salah, bila salah, tegakkan kebenaran, bila benar, jangan goyah, karena kalau goyah, hidup kita dan turunan akan hancur. Baiklah, kali berikut kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan berdaulat.